Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Imam Syarani, salah seorang YouTuber pemula dari Malang, Jawa Timur. Baik teman-teman semuanya yang luar biasa, pada kesempatan video kali ini saya mau sharing atau review buku yang sudah pernah saya beli ya teman-teman, yang sudah saya beli dari sejak tanggalnya Maret 11 Maret tahun 2020. Ini harganya waktu itu beli 155.000 ya teman-teman. Seperti ini bukunya, seperti ini teman-teman, yaitu fikih sholat, yaitu panduan lengkap sholat seperti Nabi. Namun sebelum kita mulai, saya mau ucapkan selamat bergabung dulu buat teman-teman yang baru ketemu channel ini, baru mampir di channel ini, baru pertama mampir di channel ini. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Pastikan sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang saya upload dari channel ini berikutnya, dan juga tidak ketinggalan giveaway yang saya selenggarakan dari channel ini teman-teman. Oke, atas semua dukungannya baik berupa like, komen, subscribe maupun share video-video yang ada di channel ini, saya ucapkan kepada teman-temannya semuanya, semoga dukungan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang luar biasa, yang lebih banyak lagi dan lebih besar lagi. Jazakumullahu khairan katsira, amin. Baik teman-teman semuanya, kita mulai ya. Ini buku yang saya beli tahun 2020 ya teman-teman. Bukunya sangat bagus ya, sangat keren buat bimbingan buat teman-teman yang memang baru belajar sholat ya, atau yang sudah lama yang mungkin masih bingung, masih ragu sholat saya benar atau tidak dan lain-lain ya. Ini bisa beli buku ini ya teman-teman. Panduan sholat seperti sholatnya Nabi, sangat sederhana dan mudah dimengerti. Ini menjadi rujukan jutaan orang di seluruh dunia. Ini ditulis oleh Syekh Sayyid Sabiq ya teman. Ini saya dari terbitan Jabal ya. Punya seperti ini, di belakang ada tulisannya ya. Fikih sholat. Buku ini adalah buku yang hebat dan unik ya. Penulis berhasil membahas tata cara sholat wajib dan sunnah dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dan intinya bahasa-bahasa yang dicantumkan di sini bahasanya sangat sederhana dan mudah dipahami oleh siapapun ya teman-teman. Sehingga tidak heran buku ini berhasil meraih penghargaan paling bergengsi di bidang studi Islam, Faisal Award dari Kerajaan Arab Saudi. Jadi buku ini meraih penghargaan paling bergengsi di bidang studi Islam ya teman-teman ya, di Kerajaan Arab Saudi sana. Jadi ini asli ditulis dari bahasa Arab dari luar negeri ya teman-teman ya. Sholatlah sebagaimana aku sholat, sholu kama ra'aitumuni usolli, begitu hadisnya ya teman-teman. Demikian Rasulullah SAW bersabda, artinya menjalankan sholat harus sesuai dengan sunnah Rasulullah teman-teman. Bila tidak, sholatnya tidak sah. Buku ini telah membimbing jutaan orang untuk menjalankan sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini saatnya bagi Anda mendapatkan bimbingan sholat seperti sholat Rasulullah. Jadi silakan beli buku ini, pelajari dan praktekkan ya teman-teman. Jadi biar sholatnya teman-teman bisa seperti sholatnya Rasulullah. Ini juga ada beberapa ada testimoni juga dari beberapa ulama yang ditulis di sini. Iya, Sayyid Sabiq menulis buku yang mudah dipahami dan sangat berguna. Di dalamnya dijelaskan hukum-hukum fikih dengan gaya bahasa yang sangat indah. Ini menurut Syekh Hasan Al-Banna, ulama dari Mesir teman-teman. Kemudian ada lagi ya, kitab terbaik yang saya ketahui dalam hal materi, sistematika dan bahasanya yang mudah dimengerti. Kitab ini terhindar dari ungkapan-ungkapan yang rumit. Yang sedikit sekali kitab-kitab fikih seperti ini dapat terhindar dari hal-hal tersebut. Itu menurut Syekh Nasiruddin Albani, ulama hadis ya teman-teman ya. Itu sekedar testimoni luar biasa yang dari ulama Mesir dan dari Syekh Nasiruddin Albani ya teman-teman. Kemudian kita coba bantu teman-teman untuk ngintip daftar isinya ya teman-teman. Ini judul aslinya adalah Fikih Sholat, penerjemah yang ada Ustadz Zainal Muttaqin ya teman-teman. Kemudian daftar isinya seperti ini ya. Yang pertama tentang sholat ya, kata pengantar, kata daftar isi, kemudian sholat. Jadi kedudukan sholat dalam Islam, hukumnya meninggalkan sholat, kemudian pendapat para ulama, dialog mengenai orang yang meninggalkan sholat ya, penelitian Syaukani, kemudian orang yang mendapat kewajiban sholat, sholat anak kecil ya, jumlah sholat fardu dan waktu-waktu sholat. Itu ada sub-sub bab yang
akan menjelaskan tentang sholat ya teman-teman. Kemudian tentang adzan itu di halaman 39. Kemudian syarat-syaratnya sholat, ada subbabnya yang nggak usah saya baca ya teman-teman, banyak banget kalau dibaca nggak cukup, nanti durasinya kepanjangan. Kemudian ada sholat sunnah, jadi tentang sholat sunnah juga ini komplit juga. Kemudian tentang sujud tilawah itu halaman 165 ya. Kemudian tentang sujud syukur halaman 171. Kemudian sujud sahwi ya, sujud ketika lupa di dalam sholat itu dibahas di halaman 173. Kemudian sholat berjamaah di halaman 176 ya, udah komplit banget tentangnya ya. Kemudian ada masjid dan tahiyatul masjid ya, itu tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW itu halaman 198. Keutamaan membangun masjid, kemudian doa pergi ke masjid, doa masuk dan keluar masjid, keutamaan berjalan ke masjid serta duduk di dalamnya, sholat tentang sholat tahiyatul masjid dan lain-lain ya teman-teman. Kemudian tempat yang dilarang untuk sholat dibahas di halaman 206. Kemudian tirai orang sholat di halaman 208. Kemudian hal-hal yang diperbolehkan dalam sholat ada di halaman 213. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat di halaman 223. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat itu halaman 227. Kemudian tentang mengqadha sholat halaman 230. Kemudian tata cara sholat bagi orang yang sakit. Kemudian tata cara sholat khauf itu halaman 236. Kemudian sholat safar, panduan untuk sholat safar bagi orang yang dalam perjalanan. Kemudian menjamak dua sholat itu di halaman 248. Kemudian sholat dan doa dalam berkendaraan. Kemudian tentang sholat Jumat ya, ini keutamaan hari Jumat, doa pada hari Jumat, sunnah memperbanyak sholawat pada hari Jumat dan lain-lain ya teman-teman. Kemudian khutbah Jumat, hukumnya khutbah Jumat dan lain-lain. Hukum khutbah Jumat disunahkan agar imam membaca salam ketika ini ke mimbar dan lain-lain. Kemudian isi khutbah berdiri di antara dua khutbah dan lain-lain. Kemudian sholat dua hari raya, ada subbab yang komplit juga ya. Disunahkan mandi, memakai wewangian dan menggunakan pakaian yang terbaik. Disunahkan makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Fitri dan tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Kemudian caranya pergi ke tempat sholat. Kemudian keikutsertaan wanita dan anak-anak. Kemudian waktu sholat hari raya, menempuh jalan yang berbeda. Dan kalian yang terakhir ada bab N, keutamaan beramal soleh pada hari pertama hingga 10 Dzulhijjah. Sunnah mengucapkan selamat hari raya, kemudian bertakbir pada hari raya. Itu sangat komplit teman-teman ya bahasannya ya. Jadi teman-teman pastikan yang masih muslim pastikan beli buku ini teman-teman untuk memperdalam tentang sholat kita masing-masing agar sholat kita benar-benar sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah dan akhirnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian review yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau teman-teman dapat manfaat dari video ini, silahkan kasih tombol suka dan share ke semua sosial media yang teman-teman miliki. Akhirnya semoga kita bisa jumpa lagi di video yang lainnya ya di channel ini ya. Dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.